Selamat datang di podcast Cerdas Emosi bersama Joshua Iwan Wahyudi. Tempat untuk belajar mengelola perasaan dengan praktis, insightful, dan relevan untuk hidupmu sehari-hari. Selamat mendengarkan dan terinspirasi. Halo, welcome back di podcast Cerdas Emosi bersama Joshua Iwan Wahyudi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana belajar mengelola stres dari zebra. Nah, ada seorang profesor neuroscience dan primatologi ya, khusus mempelajari tentang hewan, dari Stanford University, namanya Robert Sapolsky. Wah, dia menulis sebuah buku judulnya begini, Why Zebras Don't Get Ulcers. Kenapa zebra tidak sakit mah atau nggak punya tukak lambung ya? Karena biasanya kan orang stres itu gejala awalnya atau gejala yang sering banget terjadi itu sakit mah ya, kena tukak lambung gitu ya. Nah, kenapa zebra kok nggak mengalami itu, sementara kita manusia gampang banget ya, asam lambung naik ya, mah kumat ketika stres gitu ya. Nah, rupanya sistem stresnya zebra itu aktif hanya saat ada ancaman real. Contohnya ketika dia dikejar oleh singa mau dimangsa, ketika matanya benar-benar melihat singa itu mengejar ke arah dia, dia baru mengaktifkan sistem stres. Setelah dia melarikan diri, tidak berhasil dimangsa, 5 menit kemudian, sistem stres itu langsung mati total, shutdown. Walaupun si singa itu masih ada di sekitarnya dan dia masih bisa melihat singa itu. Makanya kalau kita lihat di film-film dokumenter menarik, setelah zebranya dikejar-kejar nggak dapet, singanya balik minum air lagi, itu tidak begitu lama si zebra bisa minum di air kolam yang sama bersama dengan singa yang tadi ngejerin dia. Dan dia nggak stres sama sekali gitu ya. Nah, ini beda sekali dengan manusia. Manusia itu sistem stresnya itu problemnya ada 2. Yang pertama adalah sistem stresnya aktif bahkan ketika ancamannya cuma berupa asumsi atau potensi. Kita nggak lihat singanya, nggak ada yang ngejar-ngejar kita, tapi kalau kita berasumsi kayaknya ada singa deh di tempat ini, dan dia kalau lihat saya, dia pasti kejar saya deh. Itu aja kita udah langsung stres. Nah, itu problem pertama. Problem kedua, sistem stresnya manusia itu bisa aktif bahkan sampai berbulan-bulan hingga bertahun-tahun nggak shutdown. Kenapa? Kalau kita terus memelihara pemikiran, asumsi, dan terus menstimulasi di kepala kita gitu ya. Wah, ini kayaknya ada singa nih. Kayaknya singanya belum hilang nih. Kayaknya singanya bersembunyi deh. Sewaktu-waktu dia bisa lompat menerkam saya. Itu kita bisa berminggu-minggu, bertahun-tahun stres terus gara-gara itu. Celakanya adalah tubuh manusia tidak dirancang untuk menanggung stres dalam jangka panjang. Itu sebabnya kompensasinya larinya kemana? Tukak lambung. Dan kalau diterusin kepada sakit penyakit yang lebih parah. Kalau kita telisik-telisik, memang salah satu akar penyebab utamanya kepada manusia ini adalah manusia cenderung membutuhkan kepastian. Manusia itu butuh untuk bisa memprediksi dan memegang kendali atas apa yang akan terjadi. Nah, ketika dia nggak bisa memprediksi, atau dia cuma bisa mengira-ngira tanpa bisa memastikan berupa asumsi tadi, ini singanya ada nggak ya? Kemungkinan kayaknya ada deh. Tapi kita nggak pernah bisa memastikan apakah benar-benar ada atau tidak. Nah, kita akan terus alert tuh. Kita akan terus dalam mode stres. Kita akan terus berada dalam state fight or flight istilahnya. Kita akan tegang terus. Nah, tubuh kita tidak dirancang untuk seperti itu dalam jangka waktu yang lama. Makanya kemudian efeknya bisa kemana-mana. Problemnya adalah kita pengen mengendalikan segala sesuatu. Kita punya anak. Kita pengen anak kita ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi siapa yang bisa pastikan? Saya pengen anak saya itu nurut, nanti kalau udah gede tetap sayang sama saya, nanti kalau udah gede tetap nurut sama saya, jadi anak yang pinter, berbakti, berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya. Pengennya kita gitu, tapi siapa yang bisa memastikan bahwa itu pasti terjadi? Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik sekalipun, kita tetap tidak bisa memastikan bahwa itu pasti terjadi. Disitulah kita merasa hilang kendali, gak bisa memprediksi ke depan akan bagaimana, makanya kita stres.
Dan ini juga yang menyebabkan kenapa banyak orang suka pergi ke peramal. Suka kalau ketemu dengan orang-orang yang kelihatannya itu bisa membaca nasib atau bisa membaca masa depan. Kenapa? Karena kita pengen kepastian, kita pengen prediksi. Dengan cara itulah kita mengurangi stres kita. Tapi ketika yang diramal tidak kunjung terjadi, kita makin stres. Kenapa? Karena usaha kita untuk memastikan sesuatu ternyata malah membuat keadaan menjadi tidak pasti. Nah, banyak orang stres dengan luar biasa karena dia terlalu berinvestasi pikiran dan perasaannya pada hal-hal yang memang dia nggak bisa prediksi. Dia nggak bisa kendalikan, dia nggak bisa pastikan. Jadi satu realita pahit dalam kehidupan ini yang kita harus terima, kita harus berdamai dengan realita ini adalah ada banyak hal dalam hidup ini kita nggak bisa kendalikan. Bahkan ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak akan pernah bisa pastikan. Kita nggak ngerti itu jadinya akan bagaimana. Kalau kita berinvestasi terlalu banyak, berlebihan, menekankan kepada titik-titik ini, disitulah stres kita akan bertahan dalam waktu lama dan efeknya bisa kemana-mana. Zebra nggak lakukan itu, makanya dia nggak pernah stres. Dalam artian stres yang bikin mahnya kumat, asam lambung naik. Nggak pernah. Hanya yang di depan mata benar-benar nyata terjadi, baru dia stres. Kalau itu baru berupa asumsi, dia nggak stres. Tentu saya tidak minta kita menjadi seperti zebra, karena kita memang diberkahi dengan akal budi salah satunya untuk apa? Mengantisipasi, merencanakan, bersiap-siap. Tapi jangan sampai juga kemampuan ini menjebak kita untuk ingin memastikan segala sesuatu. Makanya apa yang kita bisa lakukan supaya kita nggak dikuasai oleh stres yang berlebihan itu? Pertama adalah kita bisa belajar membuat yang disebut dengan kantong-kantong prediktif. Kita membuat situasi-situasi dalam hidup kita memang keadaan-keadaan yang kita bisa prediksi. Contohnya setiap kali aku bangun pagi, nanti aku akan sikat gigi dulu, aku akan lakukan ini. Kita bikin sebuah rutinitas, kita bikin sebuah disiplin, kebiasaan yang terus berulang sampai kita udah bisa memprediksi besok kalau aku bangun aku akan kayak gini. Nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, 15 menit. Nanti kita punya ritual lagi dalam bekerja, kita punya ritual setelah jam kerja, kita bangun nih kantong-kantong prediktif ini. Gunanya apa? At least setidaknya kita punya titik-titik perhentian di mana kita merasa ada kepastian dalam hidup kita. Bukan benar-benar 100% pasti, tapi karena kita membangunnya dengan kebiasaan dan disiplin, itu memberikan sense kepastian, ada rasa pasti gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kantong-kantong prediktif. Lalu kedua adalah belajar memotong akses kepada investasi ke hal-hal yang nggak bisa dikendaliin. Begitu kita sadar yang kita pikirin ini sebenarnya walaupun kita mau pikirin jungkir balik ya tetap nggak ada kepastiannya. Besok waktu dijalani baru kita tahu gimana kondisinya. Jadi daripada saya habisin sejam 2 jam mikir muter-muter di situ terus, kita buru-buru potong. Nah ini memang perlu dilatih nih. Kita mesti melatih sadar, aku mulai mikirin berinvestasi pada hal-hal yang nggak bisa dipastiin. Mending aku fokus, apakah yang perlu dilakukan sudah dilakukan semua? Kalau sudah dilakukan yang terbaik, stop, selesai. Serahkan kepada Tuhan, besok dijalanin aja. Sekarang aku pakai pikiranku untuk hal-hal yang saat ini menikmati apa yang sedang dilakukan, fokus kepada apa yang sedang dikerjakan. Nah, itu akan jadi lebih baik. Lalu yang ketiga, berhenti memasukkan informasi-informasi prediksi negatif. Apa yang dimaksud dengan informasi prediksi negatif? Yaitu banyak berita-berita yang membuat kita itu memprediksi, wah aku nanti bisa begini, aku nanti bisa begitu, nanti kalau aku nyetir bisa tiba-tiba ada orang lompat, menghadang dan sebagainya, bla bla bla. Tentu saja kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi ada riset yang mengatakan bahwa 97% dari apa yang kita khawatirkan tidak benar-benar terjadi, atau kalaupun terjadi kita akan baik-baik saja, bisa menghadapinya dengan aman-aman saja. Nah, jadi artinya apa? Memang kita harus mengurangi ya, bukan berarti meniadakan, mengurangi. Jangan berlebihan memasukkan informasi-informasi prediksi negatif. Kenapa? Karena itu akan
membangun kebiasaan di kepala kita untuk pengen memastikan segala sesuatu. Kalau enggak aku akan cemas. Itu. Lalu yang terakhir adalah belajar memiliki aktivitas fisik dan relasi-relasi yang nyata. Bukan cuma digital, tapi nyata. Kenapa? Karena waktu kita beraktivitas fisik dan berelasi secara nyata, otak kita menjadi lebih tenang, otak kita menjadi lebih punya sense of control. Kita merasa kita sedang ada dalam kendali dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi ini beberapa hal yang kita bisa bangun dalam hidup kita supaya kita bisa mengurangi sistem stres yang aktif berkepanjangan karena kita berusaha memastikan dan memprediksi segala sesuatu. Yang perlu kita ingat di kepala kita adalah kita tidak bisa mencegah sumber stres datang kepada kita. Tapi kita bisa mencegah agar stres itu tidak tinggal menetap dalam waktu lama di dalam diri kita. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalau kamu ingin lebih dalam belajar kecerdasan emosi, ayo segera subscribe di channel YouTube Joshua Iwan Wahyudi atau follow Instagramnya di @joshuaiwanwahyudi.